Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kiriman lagi nih dari AMD. Duit bos, kagak, duit terus mikirnya. Pikir cicilan dong. Itu pakai duit ya? Saya ucapkan terima kasih nih buat United Communication yang udah kirim laptop gaming yang tergolong ramah di kantong ini. Laptop ini bisa PES 2023, GTA 5, Genshin, Valorant, bahkan Apex Legends. Nah lu penasaran nggak? Ayo dijawab dong. Kok diem? Nggak ada yang jawab nih. Oke deh, dilanjut aja nontonnya. Tapi bagi yang baru mampir ke channel ini, sapa dulu dong channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng. Karena dengan begitu kalian membuat channel ini berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya. Bacanya HP, bukan HP. Udahlah, susah nih saya ngomong Inggris. HP aja ya, biar nggak belepotan. Spek singkat laptop ini pakai AMD Ryzen 5 5700U 1,8 GHz dengan boost clock up to 4,3 GHz, 8 core 16 thread, RAM 8GB DDR4 konfigurasi dual channel, SSD 512GB NVMe, layar 14 in panel IPS dengan resolusi natif 1080p. Vega-nya AMD Radeon Vega 8 dengan VRAM 512. Windows bawaan laptop ini Windows 11 dan dibonusin Office Home Student 2021. Dalam paket penjualan kalian dapat charger ukuran yang tergolong kecil, kemudian buku informasi produk, silakan dibaca sendiri. Terus dapat DVD room eksternal beserta kabel USB-nya. Wih, baik banget. Tapi saya juga lupa nih, udah berapa lama nggak pakai kaset DVD di komputer. Sombong amat. Sombong apaan? Lawang sekarang harga flash sudah murah bro. Jadi DVD room mulai ditinggalkan. Terus apa ini? Dus telur? Bukan dong, ini pelindung laptop. Dan jelas di dalamnya ada unit laptopnya. Setelah di unboxing kok berasa kenal ya sama laptop ini. Apakah laptop ini punya kembaran? Dan ternyata laptop ini secara bentuk benar-benar serupa dengan adiknya, yaitu HP DK1524AU yang pernah di unboxing. Dan punya spek jauh di bawah laptop yang bakal kita review kali ini. Untuk harganya sendiri, laptop ini dijual di kisaran 9 juta lebih dikit. Bodi laptop ini slim ya, cocok banget bagi kalian yang pengen bisa gaming tipis tapi nggak mau bawa laptop segede gaban. Nongol nih video gaban-gabin, jadi ingat masa lalu. Lah, malah bahas film. Bobot laptop ini cuma 1,4 kg. Desain laptop ini tergolong simpel banget nih, dengan bodi pembalut. Bodi dibalut warna silver maksudnya, baik di luar maupun di dalam. Cuma bagian frame LCD doang yang warna hitam dop dengan tekstur kasar. Sekali lagi, laptop ini secara bentuk sama persis seperti laptop HP DK1524AU. Panel LCD-nya pun sama nih, pakai yang tipe glossy. Salah satu panel yang kurang saya suka ini. Emang bikin masalah bos. Kalau kena cahaya itu suka mantul-mantul ya, suka silau maksudnya. Dan coba lihat, ada yang melambaikan tangan. Itu siapa ya? Kayak kenal. Itu lo bos. Wah, saya ya? Hore, masuk YouTube nih. Lah, jadi norak. Untuk kualitas kamera dengan resolusi 720p di laptop ini, ya biasa aja ya, kurang lebih sama dengan kembarannya. Kemudian, rasa keyboardnya bisa dibilang standar laptop pada umumnya. Kelebihannya, ada LED putih yang akan bersinar terang ketika tombol ditekan. Di laptop ini menggunakan touchpad yang nyatu sama klik kanan maupun klik kiri. Kurang suka nih yang model ginian, tapi mau gimana lagi ya, hampir semua laptop baru modelnya kayak gini semua. Adiknya dipisah loh. Untuk suara laptop ini biar kata nggak gede-gede banget, tapi ada bassnya ya. Ya terbilang cukup sih untuk laptop semungil ini. Pada bagian kanan laptop ada port headphone, 1 kali USB Type-C, 2 kali USB Type-A, 1 kali HDMI, dan port charging. Pada bagian samping sebelah kiri ada port SD card memori dan juga indikator aktivitas SSD dan power. Pada bagian bawah laptop ada lubang buat ventilasi udara, dan seperti adiknya, lubang pembuangan panas nyempil di antara panel LCD. Lantas gimana nih kemampuan gaming dari laptop yang pakai prosesor Ryzen 7 5700U dengan Radeon Vega di dalamnya? Di sini kalau pakai perekam layar, hasilnya kurang smooth ya di beberapa game, tapi ada juga yang cukup lancar. Jadi gado-gado nih, ada yang pakai perekam layar, ada juga yang rekod pakai kamera. Untuk resolusi layar game disesuaikan dengan kemampuan laptop. Ingat, laptop ini bukan didesain khusus buat gaming ya, tetapi lebih ke office dan multitasking. Cuma masih bisa untuk menghibur tatkala hati guna gulana mikirin bulanan.
PES 2023. Rada ragu sih mau running game ini. Nggak tahu kenapa game PES sekarang makin lama makin nuntut spek yang tinggi ya. Kayak wanita zaman now, banyak tuntutan. Kalau dibuka settingan game, nampak jelas VRAM sama GPU-nya bad. Tapi kita skip aja nih, biar kata gamenya protes. Saya udah coba resolusi natif tapi hasilnya patah-patah ya. Akhirnya di set ke 900p. Itu kalau saya nggak salah inget ya. Kemudian screen mode-nya diubah ke window full screen. Settingan di game sendiri paling rendah yaitu low. Dan ternyata laptop ini bisa running game PES 2023 cukup lancar. Ya sekali-sekali frame drop tapi masih bisa ditoleransi. AC Valhalla. Yakin bos? Ragu sih, karena VRAM-nya kecil banget nih. Apalagi VRAM ini nggak bisa diatur di BIOS. Tapi hajar aja bre, namanya juga uji coba. Udah set kesana kemari nih, dan ternyata yang paling baik frame rate-nya ya cuma di resolusi 720p. Itu pun dengan render scale 50%. Frame rate rata-rata tembus di angka 30 fps. Wih, pas-pasan banget ya. Sayangnya frame drop-nya hingga 3 fps. Kalau menurut saya kurang nyaman nih di mata main dengan settingan begini. Forza Horizon 5. Di game ini masih yakin dah laptop ini sanggup menjalankan game Forza di resolusi 900p. Ya walaupun gamenya protes juga nih. Woi, VRAM lu kekecilan. Nggak gitu juga dong protesnya. Cuma kasih notif doang pas running benchmark dengan settingan very low, resolusi 900p. Dan laptop ini masih dapat frame rate 31 fps. Need for Speed Heat. Game ini sejatinya lebih berat dibanding Forza ya. Itu kalau menurut pandangan saya nih. Biar kata lebih tua dibandingkan Forza, kalau di settingan ultra ya bakalan bikin drop parah. Nah laptop ini sanggup bermain di resolusi 720p di settingan grafis auto. Scale tetap 100% dan cuma dapat 20 fps. Hancur banget nih frame rate-nya. Tapi apa ya, biar kata frame rate-nya di bawah 30 fps, cuma kok lancar-lancar aja nih game. Gak patah-patah. Ya walaupun harus bermain di resolusi hancur. GTA 5, biar kata game lawas, karena lihat VRAM yang cuma 512, makanya pakai settingan setengah waras nih, alias nggak maksain banget. Nah di settingan normal dan low, bahkan directnya pun diganti versi 10, sama resolusi di 900p, hasilnya game berjalan cukup baik dengan frame rate rata-rata di angka 40-50 fps. Far Cry 6, bisa bos? Bisa, asal nggak diperkosa. Maksa maksudnya. Di resolusi 720p settingan rata kiri banget malah. Dengan resolusi scale yang 50%, ternyata laptop ini sanggup menuntaskan benchmark dengan hasil yang cukup memuaskan di angka 40 fps. Ya tapi jelas kesiksa nih mata batin. Maksudnya kurang nyaman untuk kesehatan mata dengan kondisi grafis yang model begini. Genshin Impact. Di game ini resolusi layar yang dipakai 1080p. Jadi walaupun pakai resolusi 1080p, settingannya rata kiri dengan render resolusinya 0.6 dan hasilnya wow, Magicom. Ajib maksudnya. Frame rate-nya cukup baik di angka 50 fps. Ini sambil rekam layar loh. Wajar kalau suka frame drop. Kalau enggak, menurut yang testing game ini, game tergolong lancar. Valorant di settingan high sekalipun di resolusi natif 1080p, game ini berjalan semulus 1M. Pernah lihat duit 1M bos? Pernah di internet. Frame rate yang dihasilkan memang nggak tinggi banget ya, di kisaran 50-60 fps. Kalau sambil rekam layar, frame rate-nya masih terbilang cukup memadai. Apex Legends, karena game ini lebih berat dibandingkan Valorant, settingannya low aja deh, dengan tetap mempertahankan resolusi 1080p. Dan hasilnya, wih, lancar loh. Biar kata frame rate-nya di angka 30-40 fps. Sekali-sekali frame drop, ya wajar sih kalau menurut saya, tapi intinya, game Apex Legends ini tergolong lancar dimainkan di laptop mungil ini.
Selain 9 game yang diuji coba, ada game-game yang lain yang saya uji cobakan di laptop ini. Tapi sayang nih, game semacam PUBG hasilnya black screen. Gamenya running tapi nggak nampil apa-apa, gelap, kayak orang diputus cinta. Begitu juga dengan Call of Duty Warzone 2, ini bukan gelap, tapi setelah running, gamenya error. Dan game terakhir yaitu Watch Dogs Legion, di resolusi 720p, set low, frame rate average-nya tembus di angka 37 fps. So dari semua game yang diuji coba, hanya 5 game yang layak dimainkan dengan kenyamanan di mata ya. Selebihnya sih bisa asal kalian nggak mempermasalahkan gambar yang hancur. Untuk suhu yang dihasilkan pas bergaming ria itu di kisaran 80-an derajat Celcius. Panas, ya namanya juga laptop. Panas yang dibuang nggak sebagus PC desktop. Jangankan laptop tipis ini ya, saya beberapa kali nyobain laptop khusus gaming walaupun kelas bawah, itu malah suhunya hampir menyentuh 100 derajat Celcius nih. Lantas gimana nih performa laptop di aplikasi 3D Mark dan juga kecepatan baca tulis SSD 512 GB nya? Silahkan kalian lihat aja hasilnya. Oke guys, sampai di sana aja dulu bahasan laptop HP 14S FQ1037AU. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.